Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Jarwinda, salah satu dosen Prodi Teknik Pertambangan Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pembelajaran pada mata kuliah dengan kode MK TA 2522016 Pengetahuan Batubara yang berbobot 2 SKS. Perkuliahan ini dilaksanakan 16 pertemuan tatap muka dengan 14 kali pertemuan tatap muka, 2 pertemuan evaluasi dalam bentuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini memberikan pemahaman dasar kepada mahasiswa mengenai batu bara, mulai dari proses pembentukannya, karakteristik dan kualitas batu bara, pemanfaatannya dalam berbagai sektor industri, hingga dampak lingkungan yang ditimbulkan serta upaya pengelolaannya. Mata kuliah ini menjadi salah satu fondasi penting bagi mahasiswa teknik pertambangan dalam memahami sumber daya batubara secara komprehensif sebagai bekal dalam dunia akademik maupun praktik profesional. Mata kuliah ini mendukung pencapaian pembelajaran lulusan 5 atau CPL 5, yaitu mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan menyelesaikan berbagai permasalahan rekayasa dalam bidang pertambangan dengan menerapkan prinsip-prinsip rekayasa, sains, dan matematika. Pencapaian CPL tersebut diwujudkan melalui kemampuan mahasiswa dalam memahami karakteristik batubara serta menganalisis kualitasnya sebagai dasar pengambilan keputusan pada kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan, pemanfaatan, dan pengelolaan lingkungan pertambangan. Pada pertemuan ini, capaian pembelajaran mata kuliah yang akan dicapai adalah CPMK 5.9, yaitu mahasiswa mampu memahami proses pembentukan batubara, menganalisis kualitas batubara, memahami pemanfaatan batubara pada industri, serta dampak lingkungannya. Dengan capaian tersebut, diharapkan mahasiswa tidak hanya menguasai konsep-konsep dasar mengenai batubara, tetapi juga mampu menghubungkan karakteristik dan kualitas batubara dengan pemanfaatannya secara optimal, sekaligus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan pengelolaan dampak lingkungan. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan kombinasi beberapa metode pembelajaran, yaitu perkuliahan tatap muka, diskusi, studi kasus, penugasan, dan kuis formatif. Sebagai contoh, untuk perkuliahan tatap muka, digunakan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep dasar karakteristik batubara. Selanjutnya, mahasiswa akan diajak berdiskusi dan menganalisis studi kasus berdasarkan data kualitas batubara sehingga mahasiswa mampu menghubungkan konsep dasar yang dipelajari dengan permasalahan nyata di dunia pertambangan. Penugasan diberikan untuk memperdalam pemahaman sekaligus melatih kemampuan analisis mahasiswa. Sedangkan kuis formatif digunakan sebagai evaluasi awal terhadap pencapaian kompetensi pada akhir pembelajaran. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, saya berharap mahasiswa tidak hanya mampu memahami konsep karakteristik batubara, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, analitis, dan mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam menyelesaikan berbagai permasalahan rekayasa pertambangan secara ilmiah dan berkelanjutan. Materi yang saya sampaikan pada perkuliahan ini disusun berdasarkan berbagai referensi ilmiah yang relevan dan mutakhir, baik dari literatur internasional maupun nasional. Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah pengetahuan batubara pertemuan kelima dengan materi karakteristik batubara. Mari kita simak bersama. Luar biasa. Oke, sehat ya. Nah, oke teman-teman, kita bertemu lagi di mata kuliah pengetahuan batubara. Ini adalah pertemuan keempat. Ya, jadi pertemuan keempat. Kita sudah bahas terkait materi. Nah, di salah satunya teman-teman harus sudah bisa bagaimana menganalisis batubara. Sebelum itu kalian harus tahu dulu nih, apa sih karakteristik dari batubara tersebut ya. Nah, di
fisik batu bara, dan yang kedua Sifat kimia. oke, sifat kimia dari batu bara. Jadi dua karakteristik. Nah, yang terakhir itu kita akan membahas terkait studi kasus. Jadi terkait pembahasan yang sudah kita pelajari ya terkait karakteristik batu bara, kita lihat bagaimana sih studi case-nya di lapangan. Oke? Ya. Nah, sebelum kita berangkat lebih jauh, teman-teman silakan lakukan presensi terlebih dahulu. Oke, bisa menggunakan siakannya ya. Barcode di siakan. Kalau ada yang tidak bisa barcode disampaikan saja. Bu, saya nggak usah. Oke? Oke, sudah ya? Oke. Nah, kita masuk ke materinya teman-teman. Sebelum saya bahas terkait batu bara, saya mau review dulu ya. Nah, terkait apa sih sebenarnya batu bara itu? Nah, kita sudah bahas di pertemuan kedua tahapan pembentukan batu bara. Kalau teman-teman lihat gambar ini, teman-teman apa yang teman-teman ingat terkait pembelajaran materi di pertemuan 2 dan pertemuan 3? Satu orang, teman-teman. Ayo. Tahapan, oke, silakan Rido. Kalau melihat dari gambar ini, Bu, ini merupakan salah satu merupakan tahapan proses pembentukan batu bara ya, Bu. Yang mana bisa kita lihat tuh dari gambar yang paling atas itu merupakan adalah sisa-sisa tumbuhan yang kemudian itu terendapkan di suatu cekungan atau rawa-rawa yang kemudian itu kemudian mengalami kompaksisasi, terkompaksi, terus itu juga mengalami tekanan dan juga suhu yang tinggi sehingga lama-lama akan mengendap seperti yang ada di bawah itu, Bu, dan akan terbentuk suatu batu bara, Bu. Gitu. Oke, terima kasih ya penyampaiannya Rido. Nah, gambar yang kedua, ada yang mau memberikan penjelasan terkait gambar yang kedua? Sama ya, jadi tadi apa lagi namanya visualisasinya saja yang berbeda, tapi sebenarnya maksud ya dari gambarnya itu sebenarnya sama. Oke, siapa teman-teman? Akmal, silakan Akmal. Oke, ini dulu terkait gambar ini sedikit mereview saya terkait dengan bagaimana batu bara itu dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu ada faktor waktu, kemudian tekanan, kemudian panas. Yang mana semakin lama waktunya, semakin besar tekanannya dan semakin tinggi panas yang terjadi pada suatu batu bara itu akan mengalami dari kualitas dari batu bara tersebut. Oke, terima kasih ya Akmal. Oke, itu sedikit review ya teman-teman bahwa tahapan pembentukan batu bara itu tahapan yang pertamanya adalah vitrification ya atau penggambutan ya. Setelah terbentuk gambut masuk ke tahapan yang kedua yaitu qualification ya, atau tahapan pembentukan. Di mana kalau di gambar ini kita bisa lihat bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhinya, yaitu suhu, tekanan, dan waktu. Ya, suhu, tekanan, dan waktu. Di mana
dari voltameter, tapi itu adalah voltameter organik dan juga fixed carbon. Nah, teman-teman, dari komponen batubara ini ya dari total moisture, mineralometer dan pure coal ini bisa diketahui itu dengan melakukan suatu analisis ya. Namun untuk fixed carbon sendiri itu diperoleh dengan cara dihitung. Setelah kita menganalisis total moisture, setelah kita menganalisis mineralometer ya, voltameter, setelah kita menghilangkan abu, itu kita akan mendapatkan fixed carbon. Jadi 100% untuk mendapatkan fixed carbon 100% yang dikurang presentasi dari total moisture, total abu dan voltameter. Nah, selanjutnya ya kita masuk ke pembahasan dari basis data. Apa sih sebenarnya tujuan kita mengetahui basis data? Kembali lagi, ini akan berkaitan dengan pada saat kita melakukan analisis kualitas, ya. Jadi analisis kualitas. Nah, di sini ada 5 basis data ya, yang teman-teman perlu ketahui. Yang pertama itu ada AR, ya, atau panjangannya itu ASH receiver, ya. Nah, AR ini teman-teman basis data di mana si batu baranya itu masih dalam bentuk batu bara yang baru diambil di penambangannya, ya. Jadi batu bara dalam kondisi dia baru sudah ditambang. Jadi dia masih terdapat total moisture-nya, ya, masih ada mineral materinya dan ada pure coal-nya. Nah, setelah itu ada namanya ADB, yang jadi air dry basis, ya. Nah, ADB ini itu adalah basis data di mana si batu baranya itu sudah kita angin-anginkan, ya. Misalnya contohnya apa? Kita misalnya mau misalnya sampelnya ya disimpan ya pada suatu tempat, misalnya di laboratorium, ya, dalam suhu ruangan, ya, jadi diangin-anginkan misalnya 1 hari. Maka yang hilang itu adalah surface moisture-nya, ya, jadi yang hilang itu adalah surface moisture-nya. Nah, selanjutnya ada dry basis, ya, atau biasa disingkat DB. Nah, dry basis ini si batu baranya itu sudah tidak ada kandungan airnya, ya. Dalam hal ini batu baranya itu sudah dalam keadaan kering, ya, sudah dalam keadaan kering. Nah, yang selanjutnya ada DAF, dry ash free, ya. Ash free berarti dia bebas dari debu, ya, abu, abu ya, dia bebas dari abu. Jadi di sini teman-teman kalau lihat grafiknya, DAF itu hanya dari mineralometer, mineralometer sampai dengan fixed carbonnya saja, ya. Jadi yang hilang itu adalah abu. Nah, yang terakhir itu adalah DMF, ya, dry mineral matter free, ya. Jadi DMF ini digunakan ya dilihat untuk melihat pure coal-nya, ya. Jadi ada 5 basis data ini. Gimana sih kita bisa lihat apa lagi namanya kegunaan dari basis data? Jadi di sini ada contoh report, ya, teman-teman. Jadi di sini ada report, jadi ada parameternya, ada unit dan ada beberapa batu baranya, ya, jenis batu baranya. Nah, teman-teman bisa lihat ya di total moisture-nya. Di situ ada basis data AR. Artinya apa, teman-teman? Oke, artinya batu baranya oke, jadi masih ada total moisture-nya, ya. Nah, teman-teman lihat selanjutnya di analisis proximite. Basis datanya itu ADB, ya. Jadi present basis datanya itu ADB. Artinya batu baranya itu sudah diangin-anginkan.
tahu ya proses pembentukan batu bara bahwa nanti di tahap qualification itu atau tahap batu bara itu ada kain batu baranya dari lignit sampai dengan antrasit. Tadi pertanyaan saya, bagaimana sih kita mengetahui bahwa batu bara tersebut itu adalah lignit, ya, bituminus sampai dengan antrasit. Kan kalau misalnya kita tanya nih sebagian orang ya yang lihat batu bara, ini akan apa? Ya dia, ini batu bara apa? Ya batu bara. Ya hanya menyampaikan yaitu batu bara. Tapi di sini kita bisa membedakan batu bara itu berdasarkan sifat fisik dan sifat kimia. Tadi ya di sini ada 4 yang masih ingat ya rem batu baranya, kira-kira yang warna coklat ini apa teman-teman? Lignit. Oke, yang paling ujung adalah antrasit. Kalau teman-teman lihat gambar yang di atas ya, kita bisa lihat ya perbedaan dari batu bara ini berdasarkan warnanya. Jadi sifat fisik yang pertama yang bisa kita identifikasi itu adalah warna dari batu bara. Ya kalau misalnya lignit itu biasa juga disebut dengan brown coal ya, atau batu bara muda ya, baru batu bara muda. Nah, brown coal. Jadi warnanya biasa itu kecoklatan ya, biasanya kecoklatan. Nah, untuk warna subbituminus ya itu biasanya kecoklatan sampai hitam ya, kecoklatan sampai hitam. Nanti sampai ke antrasit. Antrasit itu akan warnanya hitam pekat ya, hitam pekat. Nanti kita akan belajar nih, kok bisa ya warna batu bara itu dari coklat sampai hitam pekat. Nanti akan juga kita pelajari. Nah, yang selanjutnya itu adalah kilat, teman-teman ya. Teman-teman sudah belajar terkait pembentukan batu bara di mana ada pengaruh dari tekanan ya. Kalau tekanan kan yang semakin dalam itu batu bara, maka tekanannya akan semakin besar ya, akan semakin besar. Bayangkan ya sebuah material ditekan lama-lama itu kan akan kompak kan ya, akan kompak. Jadi semakin dalam si batu bara itu nanti kilatnya juga itu akan semakin kilat ya. Selain tekanan, faktor yang mempengaruhinya itu ada, kalau teman-teman ingat gambar yang tadi, ada yang disebut dengan maseral ya, maseral, dimana maseralnya itu ada 3 jenis, salah satunya itu adalah vitrinit ya. Jadi vitrinit ini bisa mempengaruhi kilat dari batu bara ya. Nah, yang selanjutnya itu kekerasan ya. Jadi semakin tinggi kan batu baranya, semakin tinggi kualitas batu baranya itu, maka batu bara itu akan semakin keras ya, dia akan semakin keras. Dan yang selanjutnya itu berat jenis ya, density. Jadi berat jenis ini kalau misalnya di batu bara memang berat jenisnya rendah ya teman-teman. Dan yang terakhir itu adalah clean, jadi rekahan halus ya. Kalau misalnya di batu bara ya, biasanya di penambangan batu bara, kalau teman-teman pernah dengar ya apa lagi namanya berita misalnya di penambangan batu bara itu terjadi ledakan kan ya. Jadi itu dimana kondisi si batu bara itu ada rekahan, dimana rekahan alami ya, dimana rekahannya ini bisa terisi oleh gas metan misalnya ya, dengan temperatur yang tinggi dia akan bisa meledak ya. Nah, ini untuk sifat
kimia dari batu bara. Nah, yang pertama itu ada analisis proximine. Jadi sebenarnya analisis proximine ini untuk mengetahui kualitas dari batu baranya, ya. Dilihat dari mana? Dilihat dari parameter tadi moisturnya, abunya, polyethermeter dan Swiss carbonnya. Nah, yang selanjutnya itu ada analisis multimine. Ya, jadi analisis multimine itu kita untuk mengetahui nih unsur-unsur apa saja sih yang ada di batu bara tersebut. Oke, dari sifat kimia dan sifat fisik batu bara, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Oke, jelas. Nah, di sini teman-teman ada studi kasus ya. Jadi ada 2 sampel dengan 4 parameter ya. Jadi ada parameter moisture, pH, umur dan nilai kalori ya. Nah, di sini sampel A sudah ada ya dari parameternya ya, dari moisture sampai nilai kalori, begitupun untuk sampel B. Nah, saya akan bagi menjadi 3 kelompok. Ya, di sini 1, 2, 3. Oh, gini aja, depan belakang saja ya, depan belakang. Silakan diskusi ya, silakan diskusi. Jadi ini kelompok 1, 1, 2, 3, 4 ya. Kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kelompok 3, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bisa berbalik ya, silakan diskusi. Mungkin saya kasih waktu 10 yang di depan saja ya. 10 menit untuk diskusi. Kira-kira dari 2 sampel batu bara ini mana sih yang bagus, yang baik ya dimanfaatkan di PLT? Silakan diskusi. Oke, sudah? Sudah? Belum? Oke, silakan. Kayaknya kelompok 2 ini seru banget diskusinya nih. Sudah ya? Sudah? Sudah, oke. Sekarang kembali ke posisinya. Kembali ya ke posisi semula. Nah, kalian sudah diskusi. Di sini saya ingin setiap kelompok punya 1 perwakilan menyampaikan hasil diskusi. Untuk dari kelompok kami sendiri itu juga sama seperti kelompok 1 itu Sama ya. dikarenakan kita bisa lihat sendiri dari nilai total moisturnya, terus S-nya dan suhunya itu lebih kecil dibandingkan dengan sampel B. Juga untuk nilai kalornya itu lebih tinggi, yang mana nantinya akan menghasilkan panas yang lebih baik dibandingkan dengan sampel B. Juga untuk dari faktor lingkungan yang dihasilkan dari sampel A itu memiliki kemungkinan lebih kecil dibandingkan dengan sampel B. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, kalian sudah diskusi dan sudah menyampaikan hasil diskusi dari setiap kelompok. Nah, dari 2 sampel semua sama ya, semuanya memilih sampel A. Nah, teman-teman ya, yang mungkin nanti kita akan banyak belajar di pemanfaatan batu bara ini awal ya, dari awal teman-teman bisa belajar terkait pemanfaatan batu bara.
Itu ya untuk tambahannya, bahwa ketika dimanfaatkan di PLT itu dia tidak butuh nih nilai kalori yang tinggi ya, karena hanya digunakan sebagai bahan bakar untuk memanaskan air saja. Oke, jelas ya teman-teman di sini kasusnya. Nah, ini slide terakhir saya ya. Terima kasih. Slide yang sering disenangi oleh mahasiswa. Oke, teman-teman, ini untuk pertemuan keempat. Nanti kita akan lanjutkan di minggu depan yang kita akan masuk ke materi analisis kualitas batubara. Kita akan bahas ya dalam terkait analisis proximite, ultimate ya, apalagi analisis HGI ya, dan analisis batubara. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, mungkin itu saja untuk hari ini mata kuliah kita ya, di pengetahuan batubara terkait materi karakteristik batubara. Itu saja, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Demikian video pembelajaran yang saya sampaikan sebagai bagian dari pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada proses sertifikasi dosen. Semoga video ini memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran yang saya laksanakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran yang berorientasi pada capaian pembelajaran mahasiswa. Saya menyadari bahwa terdapat banyak ruang untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Besar harapan saya agar video ini menjadi salah satu bahan penilaian dari asesor untuk sertifikasi dosen. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.